Hai teman-teman, balik lagi bersama kelompok kami. Di sini kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Nur Atira Yawes, ada teman saya Wulan, ada Mira Maya dan juga Jackson. Kelompok kami akan membahas tentang fraud audit PT Waskita Karya Persero Tbk. Yang dimana materinya terdapat topik pembahasannya ialah profil perusahaan yang pertama, yang kedua kasus, yang ketiga pihak yang terlibat, yang keempat analisis perspektif hukum, dan yang kelima penyelesaian kasus, dan keenam dampaknya. Yang pertama kita akan membahas tentang profil perusahaan. PT Waskita Karya Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari 1961. Perusahaan yang membidangi usaha jasa konstruksi, industri, realty, dan perdagangan. Kepemilikan saham oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 67,33% dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2012 dengan kode saham WSKT. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan BUMN yang memiliki market cap terbesar di antara perusahaan BUMN lainnya. Yang kedua, kasus PT Waskita Karya Persero Tbk. Manipulasi laporan keuangan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai istilah digunakan untuk fraud ini seperti manipulasi laporan keuangan, overstate, penggelembungan markup, kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai 2008 ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero ini mencatat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Dalam laporan keuangan tahun 2008 diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar. Nilai 5 miliar tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek yang pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%, nilai kontrak sebesar 13,8 miliar. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang senilai 3 miliar. Dengan akhir tahun 2008, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggangan olahraga Bulian Jambi. Nilai kontrak sebesar 33 miliar dan PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari progres tersebut sebesar 2 miliar. Saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun 2008. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batang Hari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang oleh kasus pergantian bupati. Sebagai gambaran tentang seberapa besar materi nilai kas dengan penggelembungan aset pada tahun 2005, pada tahun 2005 nilai aset PT Waskita Karya Persero adalah sebesar 1,6 miliar rupiah dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar rupiah atau 0,3% dari aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya Persero tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar. Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya Persero masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Jadi, PT Waskita Karya Persero harus terus melakukan pembenahan manajemen untuk memperbaiki atau menghasilkan kinerja yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah melakukan restrukturisasi.
Perusahaan ini memiliki prospek yang lebih baik ke depannya apabila perusahaan memperbaiki kinerja perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perkenalkan, nama saya Mira Maya. Saya akan menjelaskan yang ketiga pihak yang terlibat. 3 orang direksi PT Waskita Karya, yaitu yang pertama Umar Triatman, yang kedua Bambang Marsono, yang ketiga Kiming Marsono. Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Halianto merupakan auditor pembukuan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2003 sampai 2005. Kantor Akuntan Ishak Saleh Suwondo dan rekan yang melakukan audit laporan keuangan pada tahun 2006 sampai 2007. Yang keempat, analisis dari perspektif hukum. Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita Karya terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai 2007. 2 direksi Waskita yang sudah dinonaktifkan antara lain Bambang Marsono dan Triatman. Sementara 1 mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan adalah Kiming Marsono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Nidya Karya. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pembekuan kantor akuntan publik yang terlibat dalam kasus fraud PT Waskita Karya tersebut. Yang kelima, penyelesaian kasus fraud pada PT Waskita Karya. Kasus ini juga melibatkan para auditor internal dan eksternal pada PT Waskita Karya. Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai 2007. 2 direksi Waskita yang sudah dinonaktifkan antara lain Bambang Marsono dan Triatman. Sementara 1 mantan direksi Waskita yang dinonaktifkan adalah Kiming Marsono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Nidya Karya. Ini merupakan kasus kriminal yang harus diselesaikan di pengadilan guna mendapatkan sanksi hukum. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kasus kepada akuntan publik yang diduga terlibat dalam penilaian laporan keuangan Waskita. Berdasarkan surat yang diajukan Menteri BUMN, akhirnya Menteri Keuangan memutuskan untuk melakukan pembekuan terhadap beberapa kantor akuntan publik yang terlibat dalam kecurangan pada PT Waskita Karya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak dari fraud audit. Dampak dari fraud audit ini ada 4, yaitu yang pertama, menjatuhkan citra badan usaha yang selama ini kita anggap bahwa badan usaha sudah menerapkan manajemen yang cukup baik sebagai kontrol. Yang kedua, mengurangi kepercayaan investor yang akan membeli saham pada PT Waskita Karya dan membuat investor berpikir ulang untuk mempertahankan saham yang ditanamkan dalam PT Waskita tersebut. Yang ketiga, menambah panjang deretan perusahaan Indonesia yang melakukan fraud dan hal tersebut menurunkan citra Indonesia dalam manajemen perusahaan. Yang keempat, pandangan negatif orang terhadap adanya kerjasama antara auditor dan perusahaan yang audit. Padahal tidak semua auditor melakukan hal tersebut dan banyak auditor yang mempertahankan integritas dan ketentuan-ketentuan lainnya. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya kalau ada salah. Dadah!